Selamat pagi, saudara-saudaraku di seluruh tanah air. Kali ini saya mengusik kembali masuki ruang-ruang bahagia saudara-saudaraku di tanah air, sekedar untuk menerima pokok-pokok pikiran dari apa yang pernah saya lakukan untuk penyajian-penyajian kaitannya dengan anak-anak usia dini. Sekali ini saya akan ketengahkan tentang strategi penguatan parenting anak usia dini di era digital. Tentu ini akan banyak bagaimana seorang orang, jadi orang tua harusnya sangat dekat dengan putranya dan selalu mendampinginya, utamanya di era digital ini. Seperti biasa ada disclaimer bahwa gambar, visual atau foto-foto yang ada di slide ini bukan karya saya semata, semuanya adalah hasil dari unduhan dunia maya. Oleh karenanya saya sampaikan terima kasih kepada kreator-kreator yang hebat itu, karena mampu memberikan suguhan karya terbaiknya yang saya gunakan di slide ini. Ada model dalam strategi parenting. Ada fenomena di era digital ini bahwa dengan mudahnya anak-anak menggunakan gadget, tersedia macam-macam platform, kemudian orang tua sering memberikan authority-nya kepada anak-anak menggunakan digital. Tentu hal ini tidak semuanya salah, tapi juga seharusnya authority itu terbatas. Artinya bahwa orang tua tetap mendampinginya ketika anak-anak itu menggunakan. Setidak-tidaknya memberikan semacam pemberian basuhan-basuhan atau smoothing atas kegiatan itu, sehingga orang tua bisa mengarahkan dan bahkan menggunakan digital untuk anak-anak dengan disertai tugas yang terstruktur oleh orang tua. Bagaimana itu nanti, ini yang penting akan kita bahas. Di dalam kegiatan apapun di era digital ini, kita harus memahami anak kita. Artinya bahwa kita harus melihat anak kita itu secara holistik, dari kemampuan dan psikologisnya. Kadang-kadang kita terlalu berharap luar biasa pada anaknya, dan anak dijadikan sesuatu, katakanlah model-model yang hanya pada pikiran orang tua. Seharusnya tidak boleh. Jadi kalau bisa anak diminta pendapatnya untuk tahu keinginannya. Bukankah bakat anak itu ada di dalam dirinya, dan secara eksternal orang tua meluluskan dan memberikan daya agar mencapai bintang pada anak-anaknya, yakni bintang kehidupan, bukan bintang pelajar. Sekali lagi, pahami anak-anak adalah manusia yang mudah mengimitasi, mudah menirukan, dan anak-anak memiliki satu hal, yakni ingin kebebasan. Kemudian yang perlu diketahui, tentunya saya berharap kepada semua saja, mungkin bunda-bunda PAUD di seluruh tanah air, mungkin kita sebagai orang tua, jangan paksa anak memahami pikiran orang tua. Jadi sebaliknya, kita harus pahami mereka. Sekali lagi, jangan paksakan diri kita untuk dipahami oleh anak-anak kita, tapi justru anak-anak lah yang harus kita pahami. Dengan demikian kita mudah memberikan direction atau pengarahan kepada mereka. Sebetulnya anak usia dini itu adalah di usia emas, karena kemampuan menerima daya serapnya di long term memorinya tersimpan lama, kemudian dia mudah menirukannya dengan tepat, bahkan dia kadang berperan seperti yang dilihatnya. Inilah daya dahsyat yang dimiliki oleh mereka di usia dini. Daya dahsyat itu daya untuk menyimpan beberapa informasi ke memori yang dia miliki. Inilah yang dimaksud dengan usia emas. Oleh karenanya ada juga hadigium yang mengatakan baja tempalah di saat membara. Artinya pada saat membara baja itu ditempa. Juga pada anak usia dini, berilah sesuatu yang berarti agar dia mampu berprestasi, empati dan simpati. Kemudian ada istilah exempla itu manen. Kalau verba itu moven. Verba itu akan hilang, apa yang kita katakan akan hilang, tapi contoh adalah manen, exempla manen. Contoh itu melekat.
Oleh karenanya, mendidik pada anak di samping mengajarkan pembiasaan, habituation pada anak, pembiasaan, tapi juga memberikan contoh-contoh atau keteladanan-keteladanan yang sangat baik kepada anak-anak kita. Berilah julukan-julukan yang paling bagus kepada anak kita, berilah pemahaman, berilah reinforcement, penguatan pada mereka, tapi juga jangan lupa lebih banyak memberikan rewarding, hadiah-hadiah kepada mereka. Sekali lagi, contoh itu akan melekat dibanding verba yang hilang. Kemudian yang perlu diketahui, janganlah sampai anak-anak kita teralienasi. Artinya bahwa anak-anak kita itu keterasingan dari dunia sosialnya. Padahal di dunia sosial itu banyak sekali sesuatu pikiran-pikiran yang tumbuh dan berkembang, dan kemudian anak menjadi solider, bukan soliter. Artinya bahwa anak bisa kolaborasi dengan yang lain, bisa menerima yang lain. Kadang anak bisa teralienasi, keterasingan, gara-gara dia sangat terpikat dengan dunia digital seperti yang dilihat di setiap harinya. Memang lebih enak rasanya anak diberikan gadget daripada menonton dia sedang berlari-lari. Tetapi ini harus dilakukan oleh kita. Jangan sampai teralienasi. Teralienasi dari lingkungan, akrab hanya dengan dunia maya, maka dia nanti pada besarnya dia tidak mampu bergaul dengan yang lainnya. Dia akan menjadi seorang orang yang egonya tinggi dan dia tidak bisa menerima pikiran-pikiran orang lain. Ini adalah hal yang paling bahaya bagi anak-anak kita ketika besar, kalau sejak dini lepas dari lingkungan sosialnya. Kemampuan interaksi itu menurut penelitian menurun ketika anak itu hanya memperhatikan satu hal, yakni hanya satu gadget saja. Artinya dimaksudkan bahwa dia hanya diberikan gadget tapi tanpa diajak sosialisasi dengan tetangganya. Inilah yang menjadi suatu problem ketika kita hanya pragmatis memberikan anak bahagia saja dengan gadget-gadgetnya, kemudian lupa interaksi sosialnya, maka dia kemampuan interaksi kelak akan menurun, kemudian tidak memiliki soft skill yang bagus. Nah, inilah yang akan menjadi sasaran kita, bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang mantap untuk anak-anak kita. Sukses parenting hanya kami sampaikan beberapa atau sekelumit saja tentang sukses parenting pada anak-anak kita. Ketika kita hadir di anak-anak kita, maka ada 3 formula yang harus diperhatikan, yang saya sebut formula friendly, yakni sebuah resep bagaimana kita menjadi kawan dari anak-anak kita. Memang anak-anak itu senang berkawan pada usia-usianya. Dengan cara ini, formula friendly ini, kita akan menjadi bagian dari anak-anak kita, dan anak-anak kita akan mudah kita berikan direction atau arah ketika kita menginginkannya. 3 hal, yaitu look friendly, bagaimana kita di hadapan mereka, di hadapan anak-anak kita seperti kawan sendiri. Kemudian tidak boleh menjaga jarak. Beberapa guru di Indonesia banyak yang menerapkan ini. Dia kalau bertanya kepada siswa-siswanya, ini utamanya pada anak-anak PAUD, dia tidak berdiri tegak tapi jongkok supaya sejajar antara anak dengan bunda PAUD-nya. Ini membuat dia atau daya psikologinya seakan-akan sama. Ya, jadi dia akan kelihatan seperti temannya, friendly. Kemudian sound friendly adalah suara kita jangan membentak-bentak. Istilah Surabaya dikatakan, ibu itu ngegas sekali ya, suaranya dihentak-hentakkan. Ini akan menjadi masalah. Kelembutan tetapi bisa dipahami pada anak-anak itu lebih sempurna ketimbang kita menghentak-hentak dan membentak-bentak. Kemudian yang ketiga adalah harus ada aliran rasa di dalam diri kita kepada anak-anak. Cinta kasih sayang tinggi pada mereka, yakni formula feel friendly. Jadi ada look friendly, sound friendly, and feel friendly. Itulah hanya sekedar untuk disampaikan kepada saudara-saudaraku, utamanya kepada Bunda PAUD di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi dalam pikiran-pikiran terkait dengan anak usia dini. Akhirnya saya sampaikan terima kasih.
dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Semangat pagi, sampai jumpa.